Halo guys, apa kabar? Yuk kita kenali burung rangkong lebih dekat. Salah satu burung berukuran besar yang menjadi kekayaan fauna di Indonesia adalah burung rangkong, atau juga dikenal dengan nama enggang. Selain ukuran badannya yang besar, rangkong juga memiliki paruh besar, panjang, namun ringan. Kepakan sayapnya terdengar keras serta memiliki suara yang khas. Beberapa jenis memiliki tanduk, kaske, yang menonjol di atas paruh yang kadang-kadang memiliki warna mencolok. Burung rangkong adalah salah satu kekayaan sumber daya alam hayati Indonesia. Enggang termasuk burung yang keberadaannya dilindungi oleh undang-undang dan begitu bermakna bagi suku Dayak. Yuk ketahui lebih lanjut mengenai keunikan dari burung ini. Terdapat 62 jenis rangkong yang tersebar di Afrika, Asia wilayah tropis, Indonesia, dan Papua Nugini. Khusus di Indonesia terdapat 13 jenis rangkong yang tersebar, dan 3 diantaranya merupakan endemik Indonesia, yaitu julang Sulawesi, Rhyticeros cassidix, kangkareng Sulawesi, Rhabdotorinus exarhatus, dan julang Sumba, Rhyticeros evereti. Sedangkan di Pulau Jawa sendiri terdapat 3 jenis rangkong, yaitu julang emas, Rhyticeros undulatus, rangkong badak, Buceros rhinoceros, dan kangkareng perut putih, Anthracoceros albirostris. Jenis lainnya adalah enggang kelihingan, Anorinus galeritus, enggang jambul, Berenicornis comatus, julang jambul hitam, Rhabdotorinus corrugatus, kangkareng hitam, Anthracoceros malayanus, rangkong gading, Rhinoplax vigil, rangkong papan, Buceros bicornis, dan julang Papua, Rhyticeros plicatus. Burung enggang atau rangkong merupakan jenis burung yang memiliki paruh mirip tanduk sapi tanpa lingkaran. Mengutip buku Dunia Burung dan Serangga karya Syarif Nur Hakim, burung ini tergolong dalam kelompok Bucerotidae yang di dalamnya ada 57 spesies. Makanan dari burung enggang yaitu buah-buahan, kelelawar, kadal, tikus, ular, dan berbagai jenis serangga. Burung enggang memiliki masa bertelur yang unik. Sebelum enggang betina bertelur, enggang jantan akan membuat lubang pada batang pohon yang tinggi. Tempat tersebut akan menjadi tempat enggang betina bersarang. Lubang sarang akan ditutup dengan dedaunan dan lumpur dengan sebuah lubang kecil sebagai jendela. Untuk mendapatkan lubang sebagai sarang, tidaklah mudah bagi burung ini, sebab dia harus berkompetisi dengan ular dan tupai. Saat sudah mendapatkan lubang, enggang jantan akan memberi makan enggang betina lewat lubang kecil itu. Proses ini akan terus berlangsung hingga anak burung enggang jantan dan betina menjadi burung muda yang siap terbang. Burung enggang memiliki ciri-ciri yang sangat khas. Mengutip buku Analisis Vegetasi Habitat Burung Rangkong oleh Agus Setiawan, berikut di antaranya. Yang pertama, memiliki tubuh besar, panjang tubuh 75 sampai 170 cm dan berat 290 sampai 4.200 gram. Yang kedua, memiliki karakter dimorfisme seksual, yaitu antara individu jantan dan betina mempunyai warna dan morfologi tubuh berbeda. Warna burung jantan lebih mencolok dibanding betina. Warna bulunya bervariasi, mulai dari hitam, abu-abu putih, dan sedikit variasi warna lainnya seperti kuning dan merah pada bagian leher, kepala, dan lingkar mata. Paruhnya besar, melengkung, panjang, dan ringan. Pada bagian atas paruh ada balung atau kaske yang tidak dimiliki burung lainnya. Balung adalah fitur anatomi yang merupakan pembesaran tulang mandibula bagian atas atau tengkorak, baik di bagian depan wajah, atas kepala, atau keduanya yang ditutupi kulit. Selain itu, burung rangkong juga memiliki perilaku unik dalam bersarang. Perilaku burung rangkong yang masuk dalam suku Bucerotidae itu sangat unik ketika sedang bersarang. Rangkong betina yang mengerami telur akan mengurung diri di dalam pohon yang ditutup lumpur dengan sedikit lubang untuk makanan dari burung jantan dan membuang kotoran. Kemudian, rangkong betina akan menggugurkan bulunya yang difungsikan sebagai penghangat telur. Beberapa jenis rangkong akan melakukan pergantian bulu, molting, pada masa awal mengerami telur, yang kemudian akan tumbuh kembali pada saat keluar dari sarang. Saat telur sudah menetas, burung betina memecahkan penutup sarang dan menutupnya kembali hingga burung muda siap terbang.
Selain perilaku uniknya saat bersarang, rangkong juga pemilih dalam hal mencari pohon untuk membuat sarangnya. Biasanya, rangkong akan memilih pohon berdiameter lebih dari 40 cm dan mencari lubang yang berada di ketinggian 20 sampai 50 meter di atas permukaan tanah. Namun, ada beberapa jenis yang mempunyai syarat khusus, seperti rangkong gading yang membutuhkan bonggol atau dahan besar di dekat lubang sarang, sebagai pijakan saat memasukkan makanan ke dalam sarang. Burung rangkong memiliki hubungan yang erat dengan budaya luhur masyarakat Indonesia. Di Kalimantan, masyarakat suku Dayak menganggap rangkong sebagai lambang kesucian, kekuasaan, dan kekuatan. Hal ini juga tergambar jelas dalam seni tari tradisional Dayak yang banyak dihiasi oleh bulu burung rangkong. Mereka kerap berkomunikasi dengan leluhur melalui perantaraan rangkong. Masyarakat Dayak juga mempercayai bahwa konon roh alam yang melindungi Pulau Kalimantan dan sering menampakkan diri dalam wujud rangkong raksasa yang dikenal sebagai Panglima Burung. Interaksi antara manusia dan rangkong juga terjadi di Jawa. Ditemukannya relief burung rangkong di Candi Prambanan menjadi salah satu bukti bahwa burung rangkong punya kedudukan tersendiri dalam masyarakat tradisional. Semoga informasi ini bermanfaat, guys.